Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari 7B1 semester 7 akan mempresentasikan materi polimer dan komposit, yaitu komposit polimer untuk aplikasi tribologi. Dengan saya, Fajarianto, NIM 104. Lanjut. Eki Fernando, NIM 86. Saya Fahmi, NIM 070. Dan saya Khairul Anam dengan NIM 53. Banyak polimer berbeda dan komposit polimer digunakan untuk aplikasi teknik di mana gesekan dan kausan merupakan masalah kritis. Artikel ini menjelaskan mengenai pentingnya tribologi polimer secara umum, B. Prinsip desain khusus komposit polimer untuk gesekan rendah dan kausan saat meluncur terhadap logam halus, dan C. Efek sinergis partikel nano dan pengisi tradisional dan serat untuk kinerja tribologi yang optimal. Berdasarkan aspek-aspek fundamental, pada artikel ini mengulas aplikasi tradisional komponen tribopolimer dalam teknik mekanis dan otomotif, termasuk elemen geser pada mesin tekstil, busing luka filamen untuk lingkungan yang keras, sangkar bantalan, bola presisi tinggi dalam turbin gigi, dan busing hibrida di pompa injeksi bahan bakar diesel. Bab berikut tentang perkembangan khusus komponen tribo menguraikan mengenai A. Cara untuk mencapai konduktivitas listrik bantalan polimer. B. Peningkatan pelumasan sendiri dan potensi penyembuhan diri dengan penggabungan kapsul mikro di dalam matriks polimer. C. Metode manufaktur aduktif modern untuk gesekan dan kausan komponen polimer. D. Aplikasi dan sifat lapisan polimer suhu tinggi. Dan E. Komposisi dan penggunaan komposit polimer di bawah gesekan pada kondisi kriogenik. Lanjut, Mas Edi. Untuk slide selanjutnya, pembahasan pengantar tribologi polimer. Tribologi dan ekonomi tribologi adalah ilmu dan teknik permukaan yang berinteraksi dalam gerakan relatif. Ini mencakup studi dan penerapan prinsip gesekan, pelumasan, dan kausan. Bidang ini sangat tinggi, interdisipliner, dan mengacu pada beberapa bidang akademik, termasuk fisika, kimia, ilmu material, dan teknik. Fakta-fakta berikut dapat disimpulkan sebagai berikut. Dengan memanfaatkan teknologi permukaan, material, dan pelumasan baru untuk pengurangan gesekan dan perlindungan keausan pada kendaraan, mesin, dan peralatan lain di seluruh dunia. Kehilangan energi karena gesekan dan keausan berpotensi berkurang hingga 40% dalam jangka panjang, yaitu 15 tahun, dan sebesar 18% dalam jangka pendek, yaitu 8 tahun. Penghematan energi jangka pendek terbesar dibayangkan dalam trans pelabuhan 25% dan pembangkit listrik 20%, sehingga potensi penghematan di sektor manufaktur dan perumahan diperkirakan 10% dalam jangka panjang. Penghematan masing-masing dalam 55%, 40%, 25%, dan 20%. Menerapkan teknologi tribologi canggih juga dapat mengurangi emisi karbon dioksida global sebanyak 1,46 GO. GO Mas yo? 1.460 metrik ton. 1.460 metrik ton setara karbon dioksida MtCO2. Polimer dalam tribologi. Komponen polimer adalah pengganti logam dalam struktur, lentur, dan khususnya dalam aplikasi pengurangan bobot otomotif. Komponen polimer mudah dibentuk dengan cetakan injeksi, pengecoran, atau mesin dengan sedikit limbah.
untuk memberikan komponen yang lebih ringan, lebih murah, tahan korosi. Oleh karena itu, perhatian lebih sekarang diperlukan untuk logam, polimer dan polimer atau kontak tripolimer. Polimer kinerja tinggi, cenderung diproduksi di negara maju dan memiliki tingkat sifat fisik yang lebih tinggi, titik lebur yang lebih tinggi dan ketahanan yang sangat baik terhadap degradasi. Harganya mencapai 113 volt per kilogram. Kekuatan yang lebih tinggi seperti polyaramid atau Miss Kevlar dan famili PAEK yang termasuk polyetherketon. Oke. Lanjut, Mas Anang. Batas gesekan dan keausan. Tribologi polimer berbeda dengan tribologi logam atau keramik karena polimer sebagai besar bersifat elastis. Yang lebih penting, tribologi polimer tidak mengikuti hukum gesekan karena koefisiennya gesekan bervariasi sesuai dengan 1. Beban normal harus independen, tetapi sering berkurang dengan meningkatnya beban. 2. Kecepatan geser harus independen, tetapi sering menurun dengan peningkatan kecepatan relatif karena dibatasi oleh panas yang dihasilkan. 3. Suhu, karena polimer memiliki titik leleh yang jauh lebih rendah daripada logam. Pengaruh struktur polimer dan pengisi terhadap koefisien gesekan juga diberikan pada tabel 1. Hal ini menunjukkan bahwa pengisi padat biasanya meningkatkan koefisien gesekan. Namun, tingkat keausan bergantung pada ukuran partikel dan kekerasan. Dengan demikian, sifat keseluruhan dari pengisi, baik koefisien gesekan dan laju keausan untuk mengisi polimer perlu ditentukan dalam kondisi operasi nyata, memuat, dan kecepatan karena dalam beberapa kasus bisa berlawanan. Lanjut, Mas Fahmi. Teknik utama mengurangi gesekan polimer adalah: pertama, dimasukkannya pengisi padat atau lunak. Kedua, pelumasan eksternal. Ketiga, pelumasan intrinsik atau internal. Dimasukkannya pengisi lunak ke dalam polimer yang lebih keras dapat mengurangi koefisien gesekan. Pengujian gesekan rendah dan keausan tinggi ketahanan komposit polimer. Komposisi komposit polimer. Dari beberapa penelitian di masa lalu, diketahui bahwa gesekan dan perilaku keausan bahan polimer dapat ditingkatkan dengan adhesi yang lebih rendah kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pengisi khusus untuk mengurangi adhesi. Pelumas internal seperti PTFE atau grafit seringkali dimasukkan. Mereka juga memungkinkan pembentukan film transfer pengurangan gesekan pada permukaan bahan mitra. Serat karbon atau kaca aramid kontinu atau pendek digunakan untuk meningkatkan kekakuan dan kekuatan sistem polimer. Pengujian dan evaluasi. Uji keausan geser tanpa pelumas dari bahan ini biasanya dilakukan pada mesin pin-on-die yang berbeda dengan memotong komposit polimer menjadi pin. Selain konfigurasi uji pin-on-die, pengaturan lain yang disebut ring-on-plate juga sering digunakan, di mana plat biasanya mewakili bahan polimer diuji atau lapisan polimer pada substrat, dan cincinnya sama dengan cakram bagian logam. Efek sinergis partikel nano dan pengisi tradisional selama keausan geser komposit berbasis polimer yang berbeda.
Ketika ukuran partikel dikurangi menjadi submikron atau skala nano, kinerja kausan komposit mungkin berbeda secara signifikan dari kinerja sistem pengisian partikel nano. Salah satu alasannya adalah bahwa abrasivitas partikel nano keras berkurang secara drastis sebagai akibat dari penurunan sudut dibandingkan dengan partikel mikro. Penggunaan nanopartikel menghasilkan pengurangan yang paling efektif yang dikaitkan dengan efek menguntungkannya pada pembentukan lapisan tipis dan film transfer berkelanjutan. Partikel nano TiO2 berfungsi sebagai pengisi tambahan dengan kandungan 5 vol%. Ditemukan bahwa koefisien gesek kedua komposit termoplastik yang diperkuat serat sangat berkurang dengan penambahan nano TiO2. Terkait dengan penurunan suhu kontak di bawah semua kondisi pengujian, hasilnya ketahanan komposit ditingkatkan melalui penggabungan partikel nano, terutama di bawah tekanan kontak tinggi dan kondisi kecepatan geser tinggi. 4. Polimer tribo komposit dalam berbagai aplikasi. Elemen geser dalam mesin pengering tekstil, komponen komposit polimer yang melumasi sendiri seringkali diperlukan dalam sistem mesin di mana pelumasan oli eksternal tidak dapat diterima. Salah satu contohnya adalah penggunaan sepatu geser pada mesin pengering tekstil, penggunaan matriks polimer tahan suhu tinggi diisi dengan pelumas internal dan diperkuat dengan serat tambahan. Bushing luka filamen untuk lingkungan yang keras. Jika beban tinggi, getaran kuat, dan elemen korosif dapat bekerja pada bushing sambungan, bergerak aplikasi teknik mesin, misalnya keren pada platform lepas, bushing komposit polimer luka filamen dapat memberikan solusi yang bermanfaat. Penguatan serat berkelanjutan memungkinkan fraksi volume serat yang lebih tinggi dan menghasilkan daya dukung beban yang jauh lebih tinggi daripada alternatif yang diperkuat serat pendek. Lanjut, Mas Egi. Lanjut, Mas Egi. Kandang bantalan pola presisi tinggi di turbin gigi. Proses pengunggulan prepreg thermosetting digunakan untuk memproduksi tabung komposit berbasis matriks resin fenolik atau PF yang kemudian dikerjakan menjadi sangkar kecil untuk bantalan bola miniatur presisi tinggi. Yang terakhir digunakan dalam turbin gigi yang beroperasi di bawah pelumasan air dengan kecepatan 400.000 rpm. Bushing hibrida di pompa injeksi bahan bakar diesel. Ada banyak aplikasi di industri otomotif di mana bushing hybrid diperlukan untuk menjamin fungsi yang berbeda komponen mobil dalam jangka waktu yang lama. Komponennya termasuk motor, wiper kaca depan, peredam kejut, poros kemudi sambung, engsel pintu, dan lain-lain. Penggunaan pelumas padat dalam matriks plastik menghasilkan lapisan film di antara permukaan geser dan memungkinkan penggunaan bantalan tersebut dalam aplikasi tanpa pelumasan oli. Lanjut slide-nya, Mas. Lanjut, Diki. Perkembangan khusus komponen tribo. Bantalan polimer konduktif secara elektrik. Polimer konduktor adalah jenis baru bahan organik yang menawarkan potensi yang sangat besar untuk aplikasi dalam bidang sistem mikro. Polimer dapat dengan mudah dipasang oleh elektroda ke planar atau wafer silikon, melengkung atau struktur mikromekanis lainnya seperti mikro slide Y, motor mikro atau turbin mikro untuk menyediakan bahan bantalan kinerja unggul. Untuk bahan rekayasa mikro standar atau MIS poly, SiO2, Si3N4, dan
kemampuan proses yang lebih baik dari PTFE. Namun kerugian besar adalah bahwa bahan ini hanya dapat diproduksi sebagai film tipis. Salah satu kemungkinan yang menjanjikan adalah menggabungkan pengisi tradisional yang digunakan untuk desain tribokomposit dengan pengisi yang secara intrinsik tinggi konduktivitas listrik. Contoh yang sesuai adalah bantalan kemudi yang menanggung seluruh beban terdistribusi yang diterapkan oleh bantalan rel kereta api. Rel kereta api itu terdiri dari polimer poliuretan termoplastik atau TPU. Bantalan diposisikan di atas bantalan pada setiap poros dan dirancang untuk meningkatkan kesejajaran roda-roda ke rel. Bantalan juga meningkatkan ketahanan melengkung dan gelinding serta mengurangi keausan pada atap penyangga, rangka samping, dan komponen lain yang berdekatan. Lanjut Mas Anam. Satu aplikasi industri yang sangat umum mensyaratkan arus listrik minimal 240 mikroampere harus mengalir dari rel melalui bantalan adaptor ke rangka samping untuk menggerakkan katup udara yang mengoperasikan kargo otomatis. Meskipun kancing tembaga bekerja dengan baik memicu katup, mereka berubah bentuk seiring waktu di bawah beban siklik terus-menerus dan menyebabkan hilangnya kontak. Begitu kontak hilang, konduktivitas listrik berhenti dan sistem otomasi gagal. Solusi untuk masalah ini, para peneliti telah mengembangkan material komposit konduktif dan menyebarkan karbon nanofibers atau CNF ke dalam matriks TPU. Material ini dirancang untuk menggantikan sistem yang ada saat ini secara utuh, komposit konduktif homogen yang tidak bergantung pada tiang tembaga untuk penggerak katup, terutama perusahaan gas dan minyak yang menuntut keunggulan tinggi bantalan geser yang digunakan pada katup. Produk atau tipe MP320 bersifat konduktif dan memiliki listrik ketahanan kimia yang baik dan ketahanan yang baik terhadap beban tinggi. Mencakup bantalan silinder dan bergelang serta ring. Aplikasi yang ditargetkan oleh GBT adalah bantalan-bantalan geser konduktif secara elektrik untuk proses pelapisan elektrod industri otomotif. Di sini, semua komponen rakitan harus konduktif secara elektrik. Jika komponennya non-konduktif, mereka akan bertindak sebagai isolator dan proses pelapisan elektrod tidak dimungkinkan. Namun, jika konduktivitas listrik diberikan, itu meningkatkan dan mempercepat proses sedemikian rupa sehingga partikel lukisan akan menarik dan akan disimpan di bodi mobil secara merata, menghasilkan pembentukan film kontinu di setiap permukaan sampai lapisan mencapai ketebalan yang diinginkan. Secara garis besar, bantalan geser ini harus memiliki keuntungan sebagai berikut. 1. Konduktif secara elektrik. 2. Bebas perawatan. 3. Sifat keausan rendah. 4. Tidak ada persyaratan perlindungan korosi tambahan. 5. Kisaran suhu kerja yang luas. 6. Hampir tidak ada efek selip. 7. Nilai gesekan rendah secara konstan. Lanjut Mas Fahmi. Bidang lain di mana bahan polimer konduktif listrik baru-baru ini menarik minat yang cukup dapat ditemukan dalam aplikasi biomedis seperti di biosensor, sistem pengiriman obat, implan biomedis, dan rekayasa jaringan. Homopolimer konduktif konvensional seperti polipirol menunjukkan konduktivitas yang menjanjikan untuk aplikasi ini. Namun sifat mekanik, biokompatibilitas, dan kemampuan prosesnya seringkali buruk. Hal ini menyebabkan perhatian yang lebih baru diarahkan pada komposit polimerik konduktif yang terdiri dari polimer bistabil atau biokompatibil
fleksibel dengan pengisi konduktif terdispersi seperti grafene, karbonanotub, dan nanopartikel logam. Komposit polimer berbasis epoksi yang diisi kapsul mikro untuk pelumasan dan penyembuhan sendiri dalam kondisi pembebanan tribologis. Seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya dari makalah ini, polimer memainkan peran yang sangat penting dalam rekayasa mekanik dan material, bukan hanya karena mudah dibuat dan biaya per unitnya rendah, tetapi juga untuk kinerja tribologi yang sangat baik dalam bentuk rekayasa. Dalam bentuk ruang atau murni, hanya beberapa polimer yang memenuhi sebagian besar persyaratan tribologi. Namun dalam bentuk hibrid dan kompositnya, polimer seringkali memiliki keunggulan bobot rendah dan tahan korosi dibandingkan bahan lain seperti logam dan keramik. Aplikasi tribologi polimer meliputi roda gigi, berbagai bantalan, permukaan bantalan, sendi manusia buatan, bahan bantalan untuk aplikasi ruang ban, sol sepatu, bantalan rem mobil, wajan anti leket, alas lantai, dan berbagai jenis permukaan untuk sifat haptik yang optimal. Dalam menangani efek ini dan untuk kontrol yang lebih baik terhadap respon, polimer dimodifikasi dengan menambahkan pengisi yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Komposit polimer berbasis epoksi telah mengalami peningkatan penggunaan dalam banyak aplikasi, di mana kombinasi optimal dan ringan, modulus spesifik yang sangat baik, ketahanan thermal dan aus yang memuaskan telah dikaitkan dengan penggunaannya di sektor teknik yang berbeda, misalnya dalam infrastruktur dan teknik mesin. Mereka digunakan sebagai komponen struktural seperti bantalan tugas berat. Komposit polimer berbasis epoksi telah mengalami peningkatan penggunaan dalam banyak aplikasi di mana kombinasi optimal dari ringan, modul spesifik yang sangat baik, ketahanan thermal, dan aus yang memuaskan telah dikaitkan dengan penggunaannya di sektor teknik yang berbeda. Misalnya dalam infrastruktur dan teknik mesin, mereka digunakan sebagai komponen struktural sebagai bantalan tugas berat. Di truk otomotif, mereka dapat berfungsi sebagai pegas daun berlapis, sedangkan di industri kedirgantaraan sebagai badan pesawat. Casing kipas, papan lantai, fairing, dan bilah rotor helikopter telah diproduksi dari komposit berbasis resin epoksi. Sekian dan terima kasih untuk presentasi tugas UAS polimer dan komposit dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.